Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan kajian kita memahami sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan, membacakan hadis yang dibawakan oleh penulis, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang menjelaskan tentang masalah zimat, ya, dari sahabat Ruwaifi' seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, munasabatul hadisi lil bab, kesesuaian hadis terhadap bab, yakni bab tentang hukum orang yang menggantungkan zimat. Jadi di mana letak kesesuaian hadis tersebut? Jadi hadis tersebut adalah bahwasanya Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang pertama, anna man aqada lihyatahu, orang-orang yang mengikat jenggotnya, atau taqallada wataran, atau orang yang memakai zimat, baik berupa watar. Watar di sini artinya benang, ya, busur yang dijadikan zimat. Awistanja bi raji'i dabbatin, atau orang yang beristinja, membersihkan kotoran, ya, setelah kencing atau berak dengan kotoran hewan. Au azmin, atau tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelaku perbuatan-perbuatan tadi. Jadi apa kaitan hadis tersebut dengan masalah zimat? Kata beliau, anna fihi an-nahya an taqlidil autar, sesungguhnya di dalam hadis itu, ya, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asal larangan, Bapak Ibu, ini telah disepakati oleh para ulama, terutama ulama usul fiqh, bahwasanya larangan itu hukum asalnya menunjukkan hukum haram. Jadi setiap larangan Allah dalam Al-Quran asalnya ini memberikan makna pengharaman. Setiap larangan Rasulullah ini hukum asalnya memberikan makna pengharaman juga, kecuali nanti ada dalil, ya, yang menunjukkan hukumnya makruh. Ya, contoh ada hadis, ya, melarang, misalkan la yashrabanna ahadukum wa huwa qa'imun, hadis riwayat Imam Muslim. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Asal larangan ini kan haram, namun ternyata ada dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh, karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri, ya, sehingga ulama fikih menyimpulkan
ini makruh, tidak haram. Karena ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kita membaca juga fatwa ulama, membaca pendapat ulama dalam masalah tersebut. Jadi ketika kita belajar hukum agama ini, ya, kita mempelajari apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Karena masalah agama ini banyak yang telah sudah dibahas oleh para ulama, terutama ulama-ulama mutaqaddimin. Kemudian kita mempelajari dalil para ulama tersebut dan bagaimana cara mereka berdalil. Nah, sehingga kita mempelajari perangkat ilmu untuk mempelajari bagaimana cara ulama mengeluarkan atau istinbat hukum, mengeluarkan ini hukumnya halal, haram, ya, wajib, makruh. Maka ada seperangkat ilmu yang dikenal dengan istilah usul fikih. Fikih itu sudah produk jadinya, Pak. Jadi untuk menghasilkan kesimpulan fikih, ya, misalkan masalah toharoh, masalah sholat rukunnya apa, syarat sahnya apa, pembatal-pembatalnya apa, kemudian disebutkan dalil-dalilnya. Jadi untuk sampai ke situ, ya, maka di situ ada ilmu namanya usul fikih, dasar dari kesimpulan-kesimpulan fikih para ulama tersebut. Nah, sehingga kita, ya, tidak boleh hanya memahami satu pendapat ulama. Karena ada kaidah di antara para ulama itu, ada kaidah mereka, ya, man arafal khilaf qallal inkar. Barang siapa orang yang banyak paham masalah perbedaan pendapat para ulama, maka akan sedikit pengingkarannya, karena dia tahu ini masalah khilafiyah, ini masalah yang mesti kita berlapang dada dan toleransi di dalamnya. Namun kalau seandainya orang, ya, tidak memahami hanya satu pendapat saja, terkadang dia keras, ya, menganggap pendapat dialah yang paling benar dan yang lain salah. Ternyata ada pendapat ulama lain dan ternyata itu adalah masalah khilafiyah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam agama ini memang ada perkara-perkara yang mesti kita kokoh di dalamnya, ya, yang mesti kita teguh di dalamnya, yang tidak boleh berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan masalah usuliyah, masalah pokok agama. Contoh masalah tauhid, ya, masalah kesyirikan. Nah, itu adalah masalah-masalah yang memang tidak ada perbedaan pendapat, gitu. Karena ini masalah usul, ya, masalah pokok agama. Contoh tentang rukun Islam, rukun iman, ya, ini nggak ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu itu salah, ya, yang berbeda tentu menyimpang. Namun ada masalah-masalah fikhiyah yang ternyata di antara kita banyak yang keras, ya, namun keras untuk dirinya nggak apa-apa, namun terkadang menyalahkan yang lain. Padahal itu adalah ternyata masalah khilafiyah di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak bisa karena masalah khilafiyah kita mengeluarkan orang dari manhaj salaf. Oh, bapak itu nggak sholat menghadap sutroh, ya, jadi bapak itu nggak salafi dia. Kenapa? Sholatnya nggak menghadap sutroh, itu nggak boleh, Pak. Karena sholat menghadap sutroh itu sendiri masalah khilafiyah. Syekh Saleh Al Fauzan mengatakan sunnah muakkadah. Syekh Albani mengatakan wajib, ya. Kemudian ulama-ulama salaf terdahulu, ya. Namun kita menganjurkan orang, antum kalau sholat menghadap sutroh, karena ini pahala besar, ya. Ya, walaupun, ya, antum tidak menganggap wajib, namun ulama sepakat itu sunnah. Yang berbeda wajib atau tidak. Nah, sama dengan orang pakai niqab, ya, wanita pakai cadar. Oh, istri si fulan itu nggak pakai cadar, nggak salafi fulan itu.
istrinya nggak mau cadar, nggak boleh Pak. Ya kan, nggak boleh diukur ya kesalfian seseorang itu dengan perkara furu'a ya, perkara khilaf malahan. Nah, kenapa terjadi seperti itu Pak? Ya karena kurang ilmu ya. Mungkin satu pendapat itulah yang dia dapat, yang dia pelajari sama ustadznya gitu ya. Nah, tidak mempelajari pendapat yang lain sehingga apa? Sehingga menjadi kaku. Makanya kita perlu mempelajari masalah apa usul dakwah salaf itu apa, ya kan? Nah, tidak ada menghadap sutro itu termasuk masalah usul sunnah, nggak ada Imam Ahmad menuliskan seperti itu. Atau Al-Imam Al-Lalakai dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaahnya nggak ada beliau memasukkan itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau masalah TV juga. Ya, kenapa dia dikatakan tidak salafi ustaz itu? Karena ustaz itu punya TV roja namanya. Ya. Oh, jadi kalau dia muncul di TV nggak salafi ya kan? Nauzubillah. Bisa. Pada Imam Ahmad nggak ada buat di kitab usul sunnah ya. Ya. Larangan ya, termasuk sifat ahlul bid'ah adalah berdakwah lewat televisi kata Imam Ahmad. Ya nggak ada. Ya. Makanya butuh ilmu Pak ya. Makanya kita tanya, Bapak mengatakan ini menyelisih salaf, apakah ini masalah usul yang sepakati atau tidak kan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar yang manhaj, belajar akidah. Akidah manhaj itu luas. Akidah termasuk manhaj itu Pak. Ya, karena manhajnya salaf itu adalah kata Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya Ma'alimul Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di antara karakteristik Ahlussunnah itu adalah al-inayatu bit tauhid. Perhatian terhadap masalah tauhid. Jadi Ahlussunnah itu manhaj mereka, metode mereka dalam berdakwah mengedepankan tauhid. Nah, kalau bahasa orang sekarang Pak, dikit-dikit tauhid, ya memang seperti itu. Karena Rasulullah seperti itu, dikit-dikit tauhid gitu. Sekarang kan orang dakwah sekarang mengumpulkan massa, ya, supaya ada income-nya. Kalau kita bahas tauhid orang nggak ada yang datang Pak katanya. Apalagi bikin event-event ya, ada permainannya, kan enak ya. Gak usah bahas tauhid, sama aja kita. Mau sufi sama aja kan, karena pembahasannya apa? Ya pembahasannya akhlak, perdagangan itu memang bagus. Kita nggak menyalahkan akhlak Pak, perdagangan enggak. Namun ya jangan prioritaskan dakwah kita ke situ. Kalau bahas tauhid apa Pak? Nanti orang tersinggung katanya. Nggak ada yang hadir, eventnya nggak berjalan ya. Otomatis apa? Ya keuntungannya tidak dapat dia. Nah ini. Nah kalau seperti itu niatnya tentu tidak lagi sejalan dengan manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu dakwah mereka itu diprioritaskan adalah tauhid ya. Sekarang orang-orang yang datang itu, apakah tahu mereka itu tentang masalah syirik kan gitu? Kan orang umum ya, kalau dibahas tentang perdagangan ya, tentang jual beli itu bagus ya. Namun tentu kita kedepankan tauhid ya. Kalau seandainya tauhidnya sudah bagus ya, insya Allah ya orang tersebut akan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah tersebut. Namun kalau seandainya tauhidnya enggak bagus ya, walaupun muamalahnya bagus ya, mantap muamalahnya, namun misalkan masih ya meyakini adanya kuburan-kuburan keramat. Betapa banyak masyarakat kita sekarang Pak, terkhusus di Jambi masih banyak yang meyakini adanya kuburan sakti, kuburan keramat ya, yang mereka bertabarruk, bertawasul. Nah ini adalah ya penyakit akidah yang mesti kita sampaikan kepada umat. Jangan sampai kita takut menyampaikannya gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tersebut ya terdapat larangan antaklidil autar,
Ini bukan taklid, ini salah di sini taklid sebenarnya. Ya. Kalau di buku Bapak gimana dong? Taklid atau taklid? Hah? Pakai taklid. Taklid. Nah, ini diperbaiki ini. Taklid ya. Ya. Kalau taklid ya afwan ya. Ini kalau taklid makna di sini adalah makna bahasa bisa ya. Karena memang taklid secara bahasa ya orang yang dicolok hidungnya kemudian dia mengikut saja. Ini bisa. Kalau ta'liq bisa juga ya. Ya, enggak apa-apa, ini bisa juga nih. Jadi dalam hadis ini terdapat larangan ya menggantungkan atau membuat zimat al-autar ya dari benang busur atau yang selainnya. Ini contoh saja. Lidafil mahdurati, untuk menolak segala sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, sesuatu yang dia wanti-wanti, yang dia jauhi, yang dia peringati gitu. Wa annahu syirkun, dan sesungguhnya perbuatan itu bentuk kesyirikan. Li'annahu la yaqdiru 'ala dzalika illa Allah, karena sesungguhnya tidak mampu melakukan hal itu ya. Tidak sanggup melakukan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Pak, zimat itu haram hukumnya. Ya. Namun dia seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, hukumnya haram ya. Namun jenisnya adalah jenis perbuatannya syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan orang yang memakai zimat tersebut. Kalau dia memakainya meyakini zimat tersebut adalah sebab yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat adalah Allah, ini ulama mengatakan syirik kecil. Kalau seandainya dia meyakini bahwasanya zimat tersebut secara zatnya yang bisa menolak kemudaratan, mendatangkan kemanfaatan, ini termasuk syirik besar. Dia lupa sama Allah gitu. Kemudian ma yustafadu minal hadis, kemudian apa saja istifadah ataupun ya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang telah kita pelajari sebelumnya. Pelajaran yang pertama, kata beliau, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat alamun min a'lamin nubuwati, terdapat satu tanda. Alam ini tanda. Alamun satu tanda min dari a'lamin nubuwah, dari tanda-tanda kenabian. Kenapa? Karena di awal hadis ini Rasulullah mengatakan, ya Rufai'u la'allal hayata satatulu bika, wahai Rafi', ya. Ya. Kehidupanmu akan panjang gitu ya. Moga-moga usiamu, kehidupanmu akan panjang. Kalau engkau sudah berusia panjang, kemudian aku sudah tiada, maka Rasulullah berwasiat kepada sahabat Ruwaisi ini, fa'akhbirin nasa, maka kabarkanlah, informasikanlah kepada manusia. Baru dijelaskan hadis yang 3 larang ini. Sesungguhnya barang siapa yang mengikat jenggotnya, atau orang yang menggantungkan benang seperti benang busur atau yang selainnya untuk dijadikan zimat, atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang, maka kabarkan kepada mereka sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut. Jadi Pak, kita mesti tahu ya, mengilmui hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Makanya banyak ulama kita menulis buku, di antara Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ada bukunya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Harus tahu kita. Karena mempelajari perkara yang wajib untuk ditinggalkan itu wajib. Kenapa definisi haram secara fikih ini? Ma yusabu tariku. Ya. Yang diberikan pahala orang yang meninggalkannya. Jadi wajib yang haram itu artinya wajib ditinggalkan karena Allah. Jadi mempelajari ilmu perkara-perkara yang haram itu wajib. Makanya ada kitab Pak ditulis ini, kitab ulama kontemporer.
murid Syekh Al-Albani, Al-Imam ya Id Al-Hilali, Syekh Id Al-Hilali ya, punya buku Al-Mawsu'ah ya, Al-Manhiyat ya. Al-Mawsu'ah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita ensiklopedi ya. Al-Manhiyat, larangan-larangan. Jadi judulnya diterjemahkan ada, Anda lihat sudah ada yang menerjemahkannya, ensiklopedi larangan-larangan. Nah, semua yang dilarang oleh Allah ada di situ, Pak. Kenapa, Pak? Terkadang kita jatuh ke dalam sesuatu yang terlarang, kita anggap biasa-biasa saja. Ya, Pak ya? Iya. Kita melakukannya tanpa dosa terkadang, tidak merasa gitu ya. Padahal ternyata itu haram ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak orang ya Pak ya, nampak orang cacat ya, kita ketawa. Kita tiru-tiru ya kekurangannya. Kekurangan orang itu kan kita anggap itu ternyata perkara biasa saja gitu. Ya kan? Kan kita niatnya hanya untuk lucu-lucu. Nah, ternyata dalam Islam itu haram ya, bahkan termasuk dosa besar. Karena itu termasuk lumazah ya, dengan perbuatan itu. Humazah dengan mulut. Menertawakan orang dengan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh para komedian, Pak ya. Itu haram itu. Jadi profesi komedi itu menertawakan orang itu haram. Atau kalau dalam bahasa Minangnya cumee, atau kacumee, itu haram hukumnya dalam Islam. Karena Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dengan lumazah. Itu dikatakan oleh Allah celakalah bagi setiap lumazah dengan humazah. Lumazah nah itu ya orang yang mengolok-olok orang lain dengan perbuatannya. Humazah orang yang mengolok orang lain dengan ya perkataannya. Nampak orang tengkot, depan dia pura-pura tengkot juga, nah, supaya orang tertawa ya. Padahal ya ada orang tengkot di depannya ya, sakit hati dia Pak ya. Atau mentanglah ya. Ya, tentang sempurna fisiknya, kita yang nggak sempurna ini dicemooh saja kan gitu. Atau temannya gagal, ya dia pura-pura gagal pula dia. Iya, untuk apa? Ya untuk ngelawak Pak ya. Padahal orang yang gagal itu sakit hati dia, tentang lancar ngomongnya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam hati kita kan, kalau sebagian kita kan menganggap sepele aja itu ya. Padahal dalam Islam menurut Allah itu besar ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diolok-olok pemimpin, Pak. Orang-orang Haroki kan seperti itu. Ya. Iya, dipleset-plesetkan nama pemimpin. Karena pemimpin itu ya itu orang yang Allah berikan amanah untuk mengurus negara. Kita jangankan mengurus negara, Pak, ngurus rumah tangga aja kadang belepotan, Pak ya. Kadang nggak mampu. Beliau Allah berikan amanah ya. Karena Allah yang ngasih amanah bagi beliau. Ini diplesetkan namanya. Ya kan, dibuat, dipostingkan di Facebook di mana, Pak ya, na'udzubillah. Ya. Pak Jokowi dibuat ya, na'udzubillahi min zalik. Itu ditanya oleh Allah antara Pak ya, itu kan termasuk lumazah juga itu, dengan tangan kan, ditulis dengan tangan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu ya mereka meninggalkan perkara-perkara seperti itu. Karena Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Itu barometer baiknya Islam seseorang. Baiknya Islam seseorang itu kata Rasulullah, mereka meninggalkan yang enggak bermanfaat. Itu apa manfaatnya? Antum mengejek presiden itu manfaatnya untuk apa coba? Ya. Nah, jangankan presiden Pak yang diejek, ya. Kita aja enggak mau diejek, ya kan? Walaupun bercanda, kalau bercanda boleh dalam Islam, Pak. Namun yang benar, tidak ada unsur merendahkan teman gitu. Boleh bercanda boleh, namun jangan bercanda merendahkan teman, ngejek teman gitu. Nah, itu yang mesti kita saling mengingatkan. Mungkin kita saking senangnya Pak ya, saking hobi bercanda, tidak
tidak terasa kita ya. Ya, tanpa kita sadari ternyata kita sedang mengejek teman kita gitu. Nah, itu harus di stop Pak ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tersebut terdapat tanda-tanda kenabian. Karena Nabi mengatakan umurmu akan panjang. Ternyata iya. Karena Nabi itu mengatakan sesuai dengan wahyu. Hadis yang beliau sampaikan itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa inna ruwayfi'an talat hayatuhu. Sesungguhnya Ruwayfi ya, itu panjang kehidupannya, maksudnya panjang usianya. Ila sanati 56 ba'dal hijrah, sampai tahun 56 setelah hijrah Nabi, Hijriyah. Jadi sampai tahun 56 Hijriyah. Ya, sampai tahun 56 Hijriyah beliau masih hidup gitu. Berarti menunjukkan bagaimana kebenaran kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi walu anhu. Wajib memberitahu manusia, mengkabarkan kepada manusia dari apa yang mereka diperintahkan dan dilarang darinya. Jadi orang yang berilmu Pak wajib memberitahu kepada manusia apa perkara-perkara wajib yang mereka diperintahkan untuk melakukannya, dan memberitahu manusia apa perkara-perkara haram yang dilarang dari perbuatan tersebut. Mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu, sesuatu yang wajib untuk dilakukan atau yang wajib untuk ditinggalkan. Yang wajib ditinggalkan itu apa Pak? Yang haram. Yang wajib dilakukan, yang wajib. Jadi kita tahu itu haram gitu. Kita sudah berilmu nih Pak ya, tahu itu haram. Wajib kita menyampaikannya. Nah, jangan karena takut sama orang ya, nggak segan nggak enak segan sama orang ya. Akhirnya kita tidak mau menyampaikan perkara itu. Padahal itu memang haram gitu ya. Contoh musik haram gitu. Ya, walaupun kita ngisi di tempat misalkan satu komunitas yang mana petingginya mengatakan halal ya, kira-kira kena segan kita bilang juga halal kan gitu, padahal haram. Nah, seperti dalam apanya Muhammadiyah itu ya, itu keliru itu. Ya, mereka mengatakan halal mengambil pendapat Ibnu Hazm tentang musik ya. Nah, atau mengambil pendapat Syaukani, itu keliru ya. Karena itu pendapat yang syadz itu keluar dari ijma gitu. Karena ulama 4 mazhab itu sudah ijma sepakat, dinukilkan ijma'nya oleh banyak ulama gitu. Pernah kami sampaikan juga itu ya. Ya, banyak ulama, di antara ulama yang menukilkan apa ijma'nya itu adalah Imam As-Subki. Padahal dia adalah Asy'ariyah. Nah, namun dia kan Syafi'iyah mutaakhirah gitu ya, pengikut mazhab Syafi'i yang belakangan. Namun dia juga menukilkan musik itu haram, yang itunya benar gitu, yang masalah musik tersebut gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi artinya apa? Kalau seandainya kita mengisi di tempat yang seperti itu ya jangan kita kalau dikatakan pembahasan seperti itu ya kita katakan yang benar kan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah, disyariatkannya memuliakan jenggot, wa i'fa'iha, dan membiarkannya, wa tahrimil abasi biha, dan haram hukumnya ya bermain-main dengan jenggot. Itu maksudnya apa? Mempermain-mainkan jenggot ya, seperti larangan Rasul tadi orang yang mengikat jenggot ya, atau jenggotnya dikeriting-keritingkan ya, atau dijalin-jalin gitu, ini nggak boleh. Bihal, atau yang mempermainkan jenggot itu melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Biha, dengannya, yakni dengan jenggot itu. Bihalqin, dengan mencukur, au qassin, atau memendekkannya, au aqdin ya, atau mengikatnya, au taj'idin, atau ya mengkeritingkan jenggot tersebut, mencukur.
mencupangkannya kemudian dilepaskan menjadi keriting gitu ya. Au ghairi zalik, atau hal yang selain itu gitu. Nah, jadi ini semua dilarang berdasarkan hadis ini, Pak. Jadi kita nggak boleh mencukur jenggot. Nah, kenapa? Ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan kesepakatan sahabat gitu. Jadi sahabat Nabi itu ya sepakat mencukur jenggot itu hukumnya apa, Pak? Haram gitu. Oh kok gitu, kok Ustaz jenggot aja haram? Pak Ustaznya bukan kata kita, Pak ya. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi, karena Nabi melarang, Pak. Ulama usul fikih mengatakan hukum asal larangan itu apa? Adalah haram. Dan Nabi memerintahkan membiarkan. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Nah, di situ ya pendalilannya. Jadi bukan kita yang melarang dan bukan kita pula yang mewajibkan. Kita hanya menyampaikannya saja. Kemudian yang keempat, tahrimu ittikhadil qiladati lidaf'il mahdur wa annahu syirk. Haramnya ya memakai kalung dan gelang dan yang sejenisnya lah yang melingkar itu, Pak ya. Yang dan zimat-zimat seluruhnya ya. Dalam rangka untuk menolak ya sesuatu yang tidak diinginkan. Dan dia adalah termasuk perbuatan syirik. Jadi zimat itu jelas sekali, Pak ya, bahwasanya dia adalah perbuatan syirik. Kemudian yang kelima, tahrimul istinja'i birrausi wal azmi. Haramnya beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Nah, jadi istijmar lebih cocoknya karena memang istinja ya itu hampir sama dengan istijmar gitu ya. Tapi kalau tanpa air biasanya istinja ini lebih identik dengan air. Kalau istijmar itu dengan batu dan yang sejenisnya. Dilarang istijmar dengan kotoran hewan dan batu, dan juga dengan makanan walaupun dia kering, Pak. Kayak batu ada makanan keras misalnya, enggak boleh. Karena makanan itu sesuatu yang kita hormati. Kemudian yang keenam, anna hadhil jaraimal madhkurata minal kabair. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan ini ya, ini termasuk al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampaknya kita azan dulu, Pak ya. Nanti setelah azan kita lanjutkan lagi.
La haula wala la haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sampai habis bab tentang zimat ini. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wa an Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair dia telah berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, rawahu Waqi'. Walau an Ibrahim kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'an wa ghairi Qur'an. Dari Sa'id bin Jubair qala, dia berkata, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutuskan zimat, min insanin, dari seseorang manusia, kana ka'adli raqabatin, maka pahalanya itu seperti pahala orang yang memerdekakan budak. Rawahu Waqi'. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Waqi' bin Al-Jarrah, ya, imamnya, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walau an Ibrahim, kemudian juga masih asar, ya, ini dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, mereka dahulu, yakni para sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud, yakni teman-temannya Abdullah bin Mas'ud, para sahabat. Dahulu mereka yakrahuna tama'ima, mereka membenci menggantungkan zimat, benci dengan zimat sahabat itu. Kulluha, semua zimat mereka benci. Minal Qur'ani, baik itu zimat yang dari Al-Qur'an, ya, wa ghairil Qur'an, dan yang selain Qur'an. Artinya zimat itu enggak boleh, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, pensyarah kitab ini, Waqi' dalam hadis ini, dalam asar ini adalah Waqi' bin Al-Jarrah. Ya, Waqi' bin Al-Jarrah adalah Waqi' bin Al-Jarrah, ayahnya Al-Jarrah namanya. Kemudian derajatnya dalam hadis siqatun, dia adalah seorang yang siqah, ya, terpercaya hadisnya, sahih riwayatnya. Imamun, seorang imam dalam hadis, ya. Sahibu tasanif, ya, pemilik, ya, kitab-kitab, pemilik karangan-karangannya. Mata sanata samaniyah wa tis'in ba'da mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 197 Hijriah. Nah, ini termasuk ulama salaf juga, karena salaf berdasarkan periodisasi itu adalah tahun 350-an, gitu. Hampir 400, ya, Hijriah itu masih dikatakan salaf berdasarkan waktu. Jadi kalau ada pertanyaan, ma huwa salaf, ya, fi haddiz zaman, min haitsu zaman, bi'tibari zaman ini. Apa yang dimaksud dengan salaf, ya, berdasarkan waktu. Kapan dikatakan orang itu salaf? Jadi salaf itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia di abadku. Qarnun itu diartikan abad. Jadi 100 tahun, satu abad itu 100 tahun, ya. Yang di masa Nabi itu, Nabi dan Rasulnya, itu salaf. Kemudian summal ladzina, ya, kemudian orang-orang yang setelahnya, yalunahum, setelahnya. Jadi abad yang setelah abad sahabat. Ini ulama mengatakan tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, atba'ut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in ini salaf.
Atba'ut tabi'in ini ya terakhir itu yang berusia 400 tahun sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau Imam Waqi ini adalah ya atba'ut tabi'in beliau. Jadi masih termasuk salaf, ya, ulama salaf dalam segi waktu. Ada pula ulama salaf dari segi pemahaman gitu. Walaupun dia hidup di masa kita, walaupun dia hidup di masa kontemporer modern sekarang, namun tetap kita katakan dia salaf gitu. Kenapa? Karena pemahamannya sama ya dengan pemahaman Rasulullah, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu salaf dalam pemahaman ya. Kita ini salaf Pak, insyaallah kita berharap kepada Allah dalam pemahaman, walaupun kita bukan hidup di masa salaf gitu. Ini yang harus dipahami, karena ada juga orang di luar sana, antum salaf dari mana gitu ya. Salaf itu kan meninggal, itu salaf dalam makna waktu memang bukan salaf kita gitu. Namun kita salaf dalam pemahaman gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim ini adalah wal Imam Ibrahim An-Nakhai. Dia adalah Imam Ibrahim An-Nakhai, lebih tua lagi daripada Imam Waqi dia. Thiqatun, dia thiqah. Wa kibarul fuqaha, termasuk pembesarnya ahli fikih. Mata sanata 96, meninggal pada tahun ya 96 ba'da hijrah, pada tahun 96 ya Hijriah. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan ka'adli raqabatin, barang siapa yang memotong, yang menghilangkan, membuang zimat pada seseorang ya, maka pahalanya seperti yang memerdekakan satu orang budak. Ai kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabatan. Baginya ya pahala seperti orang yang memerdekakan satu orang budak. Nah, memerdekakan budak ini Pak, pahalanya besar. Nah, kita sekarang menghancurkan zimat. Jadi boleh Pak, berdasarkan asar dan sahabat ini kita boleh untuk membuang zimat. Ya Pak ya. Misalkan anak kita punya zimat, nauzubillah ya, kita buang. Mungkin neneknya yang memakaikan, tanpa kita menyinggung neneknya, dengan cara yang halus. Kata orang bilang ya, bagaikan mencabut rambut dalam tepung. Ya Pak ya. Nah, rambutnya tercabut, tepungnya tidak terserak, ya. Nah, bagaikan mencabut ya bulu dalam tepung kan gitu. Artinya dengan cara yang hikmah, namun tetap dilakukan kan gitu. Kemudian walahu ay rawa waqi'un aydan, ya, dan baginya yakni sanadnya masih dari Sa'id bin Jubair ya, juga diriwayatkan oleh Waqi gitu. Kemudian wakanu, ini kata Ibrahim bin Nakhai, wakanu, dan mereka dahulu, itu arti wakanu. Dan mereka dahulu siapa? Ai ashab Abdullah bin Mas'ud wa hum min sadatit tabi'in, yaitu teman-temannya Abdullah bin Mas'ud, dan mereka adalah pembesar-pembesarnya tabi'in. Tabi'in ini salaf Pak ya. Dan termasuk generasi yang terbaik yang disabdakan oleh Rasul dalam hadis Bukhari Muslim tadi, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum, itu tabi'in. Kita disuruh ya untuk mengikuti mereka. Makna al-atharaini ijmalan, makna dua asar di atas secara umum. Maknanya kata beliau, ikhbaru anna man azala an insanin. Dalam asar tersebut ada ikhbar, ada informasi. Informasi tentang apa? Sesungguhnya siapa saja yang menghilangkan dari seorang manusia ma yu'allimu ala nafsi, apa yang dia gantungkan pada dirinya berupa zimat ya. Apa tujuan dia menggantungkan zimat tersebut? Lidaf'il afati, untuk menolak mara bahaya. Falahu minas thawabi misla thawabi man a'taqa raqabatan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang memerdekakan seorang budak. Minar riqqi, dari perbudakan. Ariq itu perbudakan. Lianna hadzal insana shara bi ta'liqit tamaimi musta'bidan lisyaitan, karena
manusia ini setelah dia menggantungkan zimat, maka dia menjadi musta'bidan li syaitan, hamba syaitan. Ya, orang yang pakai zimat itu Pak, dia hamba syaitan ya. Karena syaitan itu senang sekali orang berbuat syirik. Fa iza qata'aha, dan apabila dia putus zimat tersebut, dia hancurkan zimat itu, anhu darinya, azala anhu riqqas syaitan, maka hilanglah darinya perbudakan kepada syaitan tersebut. Wa yaqi Ibrahim an-Nakhai an ba'di sadati tabi'in. Kemudian Ibrahim an-Nakhai menghikayatkan, menceritakan dari sebagian pembesar-pembesar tabi'in, annahum yu'ammimuna al-man'a, sesungguhnya para pembesar tabi'in ini mengatakan larangannya itu umum gitu. Ya, larangan memakai zimat itu sifatnya umum, seluruh bentuk zimat. Ya, min ta'liqit tamaimi, dari penggantungan zimat, dari pemasangan zimat, semuanya itu dilarang, umum sifatnya. Walau kanat maktuban fiha Qur'anun, walaupun tertulis pada zimat tersebut Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an itu dijadikan jimat, walaupun jimatnya itu ada Al-Qur'annya, maka ini juga haram, ya. Faqat walaupun Al-Qur'an, walaupun zimat itu tertulis di dalamnya Al-Qur'an saja, maka itu juga haram hukumnya. Saddan lidzari'ati, dalam rangka untuk menutup celah, menutup jalan yang akan mengantarkan kepada memakai zimat yang selain Al-Qur'an. Kalau zimat dari Al-Qur'an saja dilarang, maka sudah menjadi min babil aula, sudah menjadi lebih utama lagi yang bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an saja sudah dilarang untuk dijadikan zimat, apalagi yang selain Al-Qur'an, tentu sangat dilarang. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari pembahasan secara global dari dua hadis ini, ya, bahwasanya orang yang menghilangkan zimat dan seluruh bentuk kesyirikan itu diberikan pahala sama dengan orang mereka satu orang Buddha. Itu pahalanya besar. Ya. Kemudian yang kedua, zimat itu seluruhnya hukumnya haram. Baik zimat yang dari Al-Qur'an maupun yang bukan Al-Qur'an. Kemudian munasabatul asaraini lil babi zahiratun. Ya, kesesuaian dua asar ini terhadap bab masalah zimat ini sangat tampak jelas sekali kan. Fa inna fi ma hikayatal man'i min ta'liqit tama'im mutlaqan, ya. Sesungguhnya dalam dua asar ini terdapat hikayat, terdapat kabar gitu dari tabi'in melarang dari menggantungkan zimat secara mutlak, secara umum. Secara umum zimat itu dilarang gitu. An haula'il ajilla'i min sadatit tabi'in, dari mereka, dari para pembesar tabi'in, yang para ulamanya tabi'in. Ini Pak ya. Kemudian apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari dua asar itu? Mayustafadu minal asarain. Yang pertama, fadlu qat'it tama'in, keutamaan memutus, menghilangkan zimat. Jadi kalau Bapak nampak zimat di rumah orang atau di apa, izin dulu Pak, jelaskan dulu sama orangnya. Kemudian Bapak sendiri yang menghancurkannya, pahalanya besar. Ya, sama dengan memberikan satu orang budak. Lianna dzalika min izalatil munkar. Karena menghilangkan zimat itu termasuk menghilangkan kemungkaran, wa takhlisin nasi minasyirk, dan membersihkan manusia dari perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, tahrimu ta'liqit tama'imi mutlaqan. Haram menggantungkan zimat, memakai zimat secara mutlak, secara umum itu haram. Walau kanat minal Qur'an, meskipun dari Al-Qur'an zimatnya. Ini berdasarkan inda jama'ati minat tabi'in. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh sekelompok dari ulama tabi'in, dan ini mayoritas, ini pendapat yang rajih. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, hirsus salaf, perhatian, kesungguhan ulama-ulama salaf itu ala siyadatil aqidah, dalam menjaga akidah, anil khurafat, dari sesuatu yang enggak benar, dari khurafat, dari pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, itu khurafat.
Jadi khurafat itu artinya adalah keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh seorang manusia, oleh masyarakat, ya. Namun ternyata keyakinan tersebut dia menyimpang. Nah, termasuk dalam khurafat itu takhayul, ya. Itu semua apa ya? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada keyakinan orang misalkan Pak yang masuk ke rumahnya kupu-kupu, ya. Ini tandanya akan datang tamu. Ini khurafat juga, Pak. Walaupun kelihatannya sepele, Pak, namun dalam agama kita itu ya termasuk kesyirikan, ya. Karena menyandarkan tamu dengan tanda-tanda yang tidak ada keterangan masalah gaib. Mau datang orang itu gaib, Pak. Jadi kalau kita yakini berarti kita telah menerka-nerka perkara gaib yang tidak berdasar, gitu. Yang tidak ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah pembahasan terakhir dari bab ini. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.